Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afito Rizkiansyah Kusuma dengan NPM 12222130002 dengan nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Statement of Comprehensive Income. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan member dari kelompok 2. Yang pertama adalah Diandra Kamila Rashid dengan NPM 12211300017 dengan nomor absen 10. Dan yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga ada Priyani dengan NPM 12222130003 dengan nomor absen 13. Dan yang terakhir adalah Nur Aini dengan NPM 12222130010 dengan nomor absen 20. Dan juga untuk ibu dosen kita yaitu Ibu Tri Astuti SE AK MM CA. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah mengenai pengertian dari Statement of Comprehensive Income. Yang kedua adalah manfaatnya. Yang ketiga adalah elemen Statement of Comprehensive Income. Dan yang terakhir adalah contoh Statement of Comprehensive Income. Yang pertama adalah Statement of Comprehensive Income merupakan laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya adalah manfaatnya, yaitu membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Seperti yang ada di PPT, terdapat 3 poin, yaitu investor, kreditur, dan juga manajemen. Perkenalkan, nama saya Priyani. Saya di sini akan membahas elemen Statement of Comprehensive Income. Elemen Statement of Comprehensive Income terdapat 4. Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Yang kedua adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, yang ketiga adalah komponen penghasilan komprehensif lain, berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagai disyaratkan oleh SAK lainnya. Yang keempat adalah komponen laba rugi. Komponen laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban periode berjalan, yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, saya akan membahas penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan. Pos-pos pendapatan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Yaitu, yang pertama adalah keuntungan atau kerugian dari aset keuangan tersedia untuk dijual, atau unrealized gain, atau loss of available for sale financial asset. Yang kedua adalah cash flow hedge. Yang ketiga adalah translasi mata uang asing atau selisih kurs. Yang kedua adalah pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Ketika yang pertama adalah keuntungan revaluasi aset tetap atau gain on revaluation of planned asset. Yang kedua adalah penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti. Saya Diandra Kamila Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang format laporan laba rugi. Format laporan laba rugi terbagi 2. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal yang biasa disebut single step.
Artinya semua pendapatan dan keuntungan diletakkan di bagian awal laporan laba rugi, lalu diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang disajikan dalam satu laporan laba rugi. Nah, ini tuh umumnya digunakan oleh bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, komponen yang ada di laporan laba rugi single step ini itu tuh terdapat pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan bersih. Lanjut, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda yang biasa disebut multiple step. Artinya dia mempunyai dua bagian terpisah. Bagian kedua yaitu penghasilan komprehensif lain yang dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan diikuti dengan penghasilan komprehensif lain. Ini biasanya umum digunakan oleh perusahaan besar atau go public. Komponen yang termasuk di laporan laba rugi multiple step ini biasanya ada penjualan atau HPP, beban operasional, pendapatan dari operasional, pendapatan dari keuntungan lain, pengeluaran dan keuntungan lain, dan juga pendapatan bersih. Mari kita lanjut untuk melihat contohnya. Nah, ini dia contoh dari single step dan multiple step. Yang pertama dari single step dulu, ada contoh dari Vigil Incorporate. Di sini dia menuliskan laporan laba ruginya model single step yang dimana tercantum dari sales revenue, cost of goods sold, gross profit, operation expense, net income, other comprehensive income, dan juga menemukan comprehensive income-nya. Di sini kalau di single step ini dia menyatu dalam satu laporan. Nah, lanjut untuk multiple step. Multiple step ini kan artinya laporan ganda ya. Jadi laporan yang pertama terdapat sales revenue, cost of goods sold, gross profit, operation expense, dan baru menemukan net income-nya. Untuk laporan yang keduanya, net income, other comprehensive income, dan comprehensive income-nya. Jadi di sini di multiple step ini ada dua laporan. Perbedaan dari single step dari other comprehensive income-nya. Jadi dari other comprehensive income-nya itu dibagi laporan terpisah. Jadi laporan untuk pertamanya dari sales revenue ke net income, untuk laporan keduanya dari net income sampai comprehensive income. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi beban. Perusahaan akan menyajikan analisis beban yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dengan memanfaatkan klasifikasi yang berdasarkan sifat atau fungsinya, sehingga perusahaan saat menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Nah, di sini ada dua berdasarkan sifat dan fungsi. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu klasifikasi yang mengidentifikasi biaya dan juga beban dalam bentuk karakter biayanya, seperti gaji karyawan, nama pembelian bahan baku produk, beban penyusutan perusahaan, serta beban iklan perusahaan. Yang kedua berdasarkan fungsi, klasifikasi di mana beban dilihat dari tujuan pengeluaran perusahaan seperti biaya manufaktur, administrasi, dan distribusi. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional yang dihentikan atau discontinued operation. Operasional yang dihentikan atau discontinued operation adalah komponen atau suatu kegiatan operasional yang telah dihentikan dan dihapus oleh perusahaan atau ditahan dengan maksud untuk dijual. IASB mendefinisikan discontinued operation sebagai A. Representasi bidang bisnis atau wilayah operasi utama. B. Bagian dari rencana yang terkoordinasi untuk melepas satu jalur bisnis atau wilayah operasional. C. Anak perusahaan yang diakuisisi dengan maksud untuk dijual kembali. Ketika perusahaan melepas atau menjual komponen bisnis tertentu, keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau penjualan komponen tersebut dilaporkan sebagai discontinued operation. Selain itu,
Perusahaan juga melaporkan hasil operasional dari komponen yang dilepas tersebut terpisah dari continuing operation atau kegiatan operasional yang masih berlanjut. Nah, berikut ilustrasi dari perhitungan discontinued operation. Multiplex incorporation, perusahaan yang memiliki tingkat diversifikasi tinggi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik tersebut telah mengalami kerugian sebesar $300.000 setelah pajak. Multiplex Incorporation kemudian menjual divisi tersebut di akhir tahun dengan kerugian sejumlah $500.000 setelah pajak. Maka pada income statement Multiplex Incorporation akan dilaporkan kerugian atas discontinued operation tersebut sebagaimana dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini. Income from continuing operation-nya sebesar $20 juta. Discontinued operation yang dimana di dalamnya ada loss from operation net of tax $300.000, loss on disposal net of tax $500.000, total loss on discontinued operation $800.000, net income-nya 20 juta dikurang $800.000 yaitu $19.200.000. Berikut adalah contoh dari statement of comprehensive income sederhana. Di sini ada sales and revenue, lalu dikurang cost of goods sold, maka akan menjadi gross profit. Lalu di sini ada selling expense. Selling expense di sini berisi sales, salaries and commission, advertising expense, freight and transportation out, depreciation of sales equipment. Lalu ada administrative expense. Di sini berisi officer salaries, depreciation expense of plant asset. Lalu ada other income and expense. Di sini berisi dividend revenue, loss on sale of plant asset. Maka semua itu akan dijumlahkan lalu dikurang dengan gross profit yang maka akan menghasilkan income from operation. Lalu dikurang dengan interest expense maka akan menghasilkan income before income tax. Lalu ada income tax expense yang mana untuk mengurangi income before income tax lalu menghasilkan income from continuing operation. Di sini ada discontinued operation, loss on disposal one of its division after tax dikurang maka akan menghasilkan net income. Lalu di sini ada other comprehensive income, OCI that will not be reclassified to profit or loss, gain on revaluation of plant asset, OCI that will may be reclassified to profit or loss, unrealized gain of available for sale financial asset. Lalu ada total other comprehensive income. Comprehensive income-nya menjadi 2.150. Lalu di sini ada perhitungan earning per share. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.